JJ. Jalan-jalan. Di sini jalan-jalan. Sepatunya. Iya. Bisa dengar. Rekam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkatuh. Yaki bilang sedikit di penonton, sedikit ton suara. Kasih besar nih Pak. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الواحد القهار المقور الليل والنهار تبصرة لأولي الأبصار والصلاة والسلام على نبينا الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. أما بعد, jika salah seorang mencari alamat kemana, namun ternyata yang dia temukan adalah alamat palsu. Begitu pula dengan seorang muslim yang mencari jati dirinya, maka carilah dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukanlah alamat palsu. Iya. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, yang tak perlu lama-lama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, di mana takkan bertahan satu jika tidak ada dua. Maka terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, kaya dan miskin, si cantik dan si buruk rupa, si mancung dan si sule. Maksud saya si mancung dan si pesek, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Iya. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada the best of the best, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Ada yang jawab? Nabi yang telah memayani kita dari panasnya mentari jahiliyah, sehingga kita berada dalam kesejukan, keindahan di bawah naungan Islam. Insyaallah. Jika para peserta tadi sudah menampilkan semua gaya-gayanya, ada ceramah gaya ala Sayyidina Zaid almarhum, ada gaya dengan ala Ustadz Maulana Jamaah dan lain sebagainya, maka saya tampil dengan ala gaya saya sendiri. Iya. Saya adalah saya, dan suatu saat nanti saya akan menjadi saya. This is my life. Tuhan Hakim yang baik dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hadirin wal hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bermomentum ini, yaitu musabaqah tilawatil Quran tingkat Kota Makassar yang ke-35, kami akan membawakan syarahan yang berkenaan dengan Al-Quran sebagai pembimbing bagi umat manusia. Insyaallah. Hadirin wal hadirat, setiap penganut agama yang berada di muka bumi ini memiliki satu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Buddha punya kitab Tripitaka, orang Hindu punya kitab Weda, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani mempunyai Injil, dan orang Majusi punya Zenabesta. Dan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan Al-Qur'anul Karim. Mengapa kita anggap Al-Qur'anul Karim ini sebagai kitab suci? Pertama, dia terbebas daripada investasi manusiawi, baik isi maupun redaksi, segalanya produk dari Allah Subhanahu wa taala.
Berkenaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174 sampai 175. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله. Nanti ke bawa pulang ini ke rumah aku. يا Bisa puasa. قد جاءكم برهان من ربكم الله. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buat orangnya. Wahai manusia, Banyak sekali. sesungguhnya telah sampai padamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Kurang dekat. dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang Bagus terang lagunya, Dik. benderang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya dan menunjukkan mereka. Ih, kita ganti. Saya juga. Ayyuhal ikhwan wal akhwat Ija rahimakumullah. saya ganti semua. Ayat tadi Ija menjelaskan ilmiah menurut diganti. Ibnu Katsir Pasal dalam butuh. kitabnya bahwa Allah Subhanahu wa Dari sini taala kita. berfirman menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa telah ada bukti kebesaran yang besar dari Tuhanmu, Di pasal yaitu butun tuh yang Nur pertama. Mubina, cahaya yang jelas, cahaya Dari yang Sulawesi. terang yang menunjuki Adijaya, kepada Adijaya. yang hak. Menurut Iya, Ibnu Abadi Jurayj Jaya. dan lain-lain, mereka sepakat Penanas. bahwa yang dimaksud dengan Nur Mubina adalah Al-Qur'anul Karim. Iya. Dan penggalan ayat wa yahdihim ilaihi shiratan mustaqima dan menunjuki kepada jalan yang lurus, tujuan yang benar yang akan menunjukkan kepada
taman-taman surganya, yaitu surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah tercium oleh hidung, bahkan tidak pernah terdetik oleh hati. Kaum muslimin yang sama berbahagia, marilah kita sedikit cermati dan amati dia sebagian masyarakat kita. Mereka telah terjerumus ke dalam kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adanya kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, penipuan, perampokan, pencurian, baik pencurian dari segi harta maupun pencurian dari segi akidah, bahkan pencurian dari segi hati. Yang ironinya sampai sekarang polisi juga belum menangkap pencuri hati. Yang mana Iya. Mantap. Perzinahan di mana-mana, mulai dari zina mata, zina telinga, zina mulut, zina hati, bahkan zina naiki. Kejeleran seks, adanya pasangan zina yang anak-anak muda sekarang istilahkan pria idaman lain. Atau biasa menyebut sebagai wanita idaman lain. Kejeleran seks dan lain sebagainya. Kenapa seperti ini demikian? Karena mereka telah jauh daripada tuntunan Al-Quran, dan Al-Quran telah jauh daripada mereka. Al-Quran telah meninggalkan mereka, dan mereka telah meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran telah membawa umat ini dari zaman kegelapan, zaman kebatilan, zaman jahiliyah 14 abad yang lalu. Iya. Jangan sampai Pak, jangan sampai Bu, ketika kita meninggalkan Al-Quran, zaman yang mana kita takuti akan kembali lagi, yaitu zaman jahiliyah di versi yang berbeda. Mana itu? Jika dulu zaman jahiliyah dulu orang bisa mabuk cuma pakai arak. Kalau sekarang orang mabuk bisa macam-macam, sudah bisa arak, sudah bisa narkotika, narkoba, sabu-sabu, busa-busa dan lain sebagainya. Jika zaman jahiliyah dulu Pak, ketika anak perempuan yang baru lahir langsung dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Maka sekarang belum juga lahir sudah bisa dibunuh. Bahaya di zaman jahiliyah di versi yang berbeda, yaitu versi modern. Iya. Oleh karena itu marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 1 yang berbunyi, Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus semua. Sumber. Bibit. Bagus. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Kenapa dah hangus? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tadi Ustaz yang kalau di Alif Lam sama juga. Ra. Oke. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Samit tadi yang dimasukkan di maksud Pak dari kegelapan Yaitu pada cahaya yang terang. ada yang bagus syarahnya
gitu digabung dengan yang bagus mengajinya supaya nanti bisa Bisa makin. Tidak boleh satu kecamatan saja tuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan ayat ini di dalam kitab Ibnu Katsir. Kalau umpama para dewan juri berpikir kenapa Ibnu Katsir terus mau keluar, satu kita lupa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan langit, kitab suci yang mulia kepada nabi yang mulia untuk menerangkan manusia dari kegelapan menuju yang terang benderang, baik orang Arab maupun orang ajam. Memang negara kita, masyarakat kita, bahkan masyarakat ini, Makassar ini adalah mayoritas Islam. Tapi Pak, Ibu, teman-teman, Ya. Hei. mayoritas pula yang tak tahu dengan ajaran Al-Quran. Gaya Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Al-Quran. Sehingga banyak kita perhatikan di sekeliling kita orang yang melakukan kemungkaran cuma menganggap enteng. Masalah biasa. Iya. Masalah akhirat. Iya. Untuk dimensi tidak usah dibawa-bawa di mall. Iya. Itu yang banyak sekarang. Yang sadis kalau kejahatan itu mereka sudah anggap suatu sebagai kebenaran. Kita semua sepakat, Bu. Kita semua sepakat bahwa permasalahan masyarakat ini memang akan beres kecuali kita berpegang teguh oleh apa yang dipegang teguh oleh para pendahulu kita, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Tantangan terbesar kita, Pak, Bu, teman-teman sekalian, bukan bagaimana mempertahankan kelestarian Al-Quran, tapi bagaimana memasukkan pengaruh kepada manusia Al-Quran dan Sunnah itu. Dengan secara efektif akan merubah cara pandang, akan merubah perilaku dan mentalis dan lain sebagainya. Al-Quran yang berasal dari kata Qur'an, yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Tapi ketika kita merujuk kepada mufassir-mufassir terkemuka bahwa Al-Quran bukan saja bacaan, Pak, tapi Al-Quran perlu didalami, perlu ditadabburi, bahkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Betapa banyak kaset-kaset yang terjual di pasar, di pinggiran jalan, bahkan di mall. Mulai dari MP3, MP4, MP5, 6, 7, 8, sampai 10. Iya. Kenapa? Kita masih kekurangan moral Al-Quran. Sebagai kesimpulan, Pak, Bu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai panutan. Marilah jadikan Al-Quran sebagai imam. Ketika Al-Quran menjadi imam, kita menjadi ya makmum. Kita ikut Al-Quran, jangan Al-Quran ikut kita. Kalau Al-Quran bilang merah, ya merah kita kata. Al-Quran berkata hijau, ya hijau kita kata. Al-Quran menyuruh ke barat, ya barat kita pergi. Jangan Al-Quran mengikut kita. Al-Quran bilang merah, tidak. Kalau kena keja. Al-Quran bilang hijau, tidak. Kalau kena putih. Al-Quran menyuruh ke timur, maka ke barat. Iya. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan bila mana ada kata-kata yang salah datangnya dari kami, bila mana ada kata yang benar bahan hikmah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi jika tidak melukai hati, mengapa hendak jalan-jalan ke Karabosi sehingga dulu Cari menghafal anu. menangkala urusan dewan juri yang penting tampil di panggung RT. Iya. Iya. Lembut sekali. Tahu kan orang tadi. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu